Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi alladhina istafa, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan adalah ibadah yang istimewa, di mana kualitas baik dan buruknya dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ibadah puasa Ramadan ini adalah ibadah yang sifatnya personal. Hubungan pribadi manusia yang beriman dengan Allah Sang Khalik. Karena itu, Allah langsung yang akan menilai bagaimana kualitas seorang hamba yang beriman tersebut melaksanakan ibadahnya, ibadah puasanya selama bulan suci Ramadan. Karena itu, sia-sia rasanya jika di tengah kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita campur ibadah yang kita lakukan, ibadah yang istimewa ini, yang kita persembahkan kepada Allah ini, kita campur baur dengan sesuatu yang tidak berguna, dengan sesuatu yang mungkin menjurus malah ke arah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di era digital seperti saat ini, di mana kita mayoritas kaum muslimin di tangan mereka sudah ada handphone, sudah ada alat komunikasi yang begitu mudah mereka membuka konten-konten melalui YouTube dan lain sebagainya. Boleh jadi ini akan mempengaruhi kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Apalagi ketika kita pergunakan gadget yang kita miliki, handphone yang ada dalam genggaman kita, justru kita gunakan untuk melihat sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang mengganggu, bahkan merusak nilai puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sekarang ini tengah melaksanakan ibadah puasa, harus mampu bukan hanya sekedar menahan lapar, haus dan dahaga saja, tetapi kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk mampu menjaga pandangan kita, menjaga hawa nafsu kita, agar jangan sampai kita hanya sekedar memperturutkan keinginan kita, sehingga kita lalai terhadap ibadah puasa yang tengah kita lakukan, yang itu akan berdampak berkurangnya kualitas ibadah puasa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah An-Nazi'at ayat 37 sampai dengan 41, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia, lebih mementingkan, lebih memperturutkan kesenangannya, maka fa'innal jahima hiyal ma'wa, maka dipersiapkan untuk orang tersebut neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah.
Tetapi bagi mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, mereka yang tidak mau memperturutkan keinginannya, yang mampu mengendalikan syahwatnya, Allah Subhanahu wa taala pun berjanji, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mereka yang takut akan kebesaran Allah sehingga dia menahan hawa nafsunya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang tersebut surga yang di dalamnya kenikmatan yang begitu besar. Yang digambarkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wa ma khatara ala qalbil bashar. Belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, bahkan belum pernah kenikmatan surga itu terbersit di dalam hati seorang manusia. Itulah nikmatnya surga, yang semuanya itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sukses, mampu mengendalikan hawa nafsunya dan tidak memperturutkan keinginannya saja. Dia fokus kepada ibadah, dia fokus melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya dia tidak ganggu dengan perkara-perkara yang tidak berguna. Menahan diri di era digital, tidak membuka konten-konten negatif, tidak membuka konten-konten yang buruk, atau mengurangi, bahkan dia mengurangi intensitasnya dengan gadget. Lebih banyak ia berinteraksi dengan Al-Quran, karena Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena itu, mari kita maksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini. Karena tidak ada jaminan tahun depan kita masih bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan. Demikian apa yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.